Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahadis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa usalli wa usallimu ala ar-rahma al-muhda wa ni'ma al-musda Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak mungkin bisa kita sebutkan satu persatu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kita bersyukur akan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya nikmat yang terbesar itu adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu kita tetap berada dalam agama yang lurus dan sempurna ini. Dan dengan itu pula kita bisa membuktikan keimanan kita yang ada di dalam hati ini dalam bentuk amalan-amalan yang nyata. Dan kaum muslimin rahimakumullah, amalan yang nyata itulah yang kita jadikan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara bentuk syukur yakni bukan hanya dengan lisan tetapi harus diwujudkan dengan amal, perbuatan, amal-amalan yang saleh. Itulah hakikat syukur sebenarnya. Jadi bersyukur itu tidak cukup dengan kata alhamdulillah dengan lisan, tetapi kita juga membuktikan ucapan kita itu, rasa syukur kita itu dengan amalan-amalan yang nyata. Dengan menjaga salat kita, dengan menjaga muamalah kita dengan Allah, dengan menjaga muamalah kita sesama manusia, dan seluruh amal-amalan saleh yang lainnya. Dan di antara bentuk syukur itu adalah dengan kita menuntut ilmu. Kita diberikan kenikmatan akal, maka kita gunakan akal kita untuk mempelajari kalamullah, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ilmu agama. Karena tidak ada kebahagiaan kecuali itu semuanya bersumber dari ilmu agama. Ilmu agama yang dimiliki oleh seseorang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itulah nanti yang akan mengantarkan kepada kemenangan yang abadi, kemenangan yang hakiki. Berikutnya salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya serta kaum muslimin yang senantiasa meneladani beliau hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita akan membahas tafsir surat Al-Quraisy, ya, tentang bangsa Quraisy. Ini adalah surat yang ke-106. Dan sebelum kita membahas ini, tentu kita selalu saling mengingatkan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazlat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah sekelompok kaum yakni berkumpul di salah satu di rumah-rumah Allah, kemudian di dalamnya membaca ayat Al-Quran, mempelajari apa yang ada di dalam kandungannya, kecuali Allah janjikan pada mereka semuanya, Allah berikan janji berupa ketenangan. Pasti Allah limpahkan ketenangan kepada mereka semuanya. Allah akan limpahkan rahmatnya kepada mereka semuanya. Kemudian juga para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencari majelis-majelis ilmu, mereka semuanya ridha. Mereka semuanya mengepakkan sayapnya karena ridha dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Dan kemudian wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebutkan nama orang yang hadir di majlis itu
satu persatu semuanya akan dipuji oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni langit-langit yang ada di atas bumi sana. Maka kaum muslimin rahimakumullah, senantiasa kita meniatkan menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan itu semuanya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, yastaghfirullahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma. Yakni sampai seluruh makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini, di langit, dari golongan para malaikat, dan di bumi, manusia, batu, pohon, binatang, semuanya memohonkan ampun kepada Allah, kepada siapapun yang hadir dalam majelis ilmu untuk menuntut ilmu agama ini. Maka kita berusaha untuk meniatkan dalam diri kita agar mendapatkan keutamaan ini. Semoga Allah berikan kita apa yang Allah janjikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas surat Al-Quraisy yang mana ia datang setelah surat Al-Fil sebelumnya, ya. Al-Fil menceritakan tentang bagaimana Allah menjaga Ka'bah, Baitullahil Ka'bah yang ada di kota Mekah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis ketika Allah menjaga Ka'bah yang ada di Mekah, maka penduduknya juga otomatis terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih lagi bangsa Quraisy saat itu, ya, mereka memang memelihara Ka'bah, menjaga Ka'bah itu sendiri, menjaga fisiknya Ka'bah itu sendiri. Maka mereka mendapatkan manfaat dari itu semuanya, yaitu mereka mendapatkan keamanan. Ya. Ketika pada surat Al-Fil yang waktu lalu kita menjelaskan bahwasanya Abraha dan pasukannya sudah siap, ya, menggempur dan ingin menghancurkan Ka'bah, ya. Maka kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim kepada mereka yakni burung yang berbondong-bondong yang melemparkan batu, ya, sijil, yang disebutkan itu adalah batu dari neraka. Setiap burung membawa 3 batu dan dilemparkan ke siapapun yang ada di situ dari Abraha dan pasukannya, sehingga tidak ada yang terkena itu kecuali mereka mengalami penderitaan bahkan sampai kematian, ya. Tapi intinya di sini bagaimana gambaran nikmat Allah yang besar, ya, yang ternyata dirasakan juga oleh orang-orang Quraisy saat itu, ya. Mereka mendapatkan keamanan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak terkena serangan, ya, tidak menjadi korban jiwa, ya, dari rencana penyerbuan Abraha terhadap Baitullahi Al-Ka'bah. Maka di dalam surat ini Allah merintahkan, di dalam surat Al-Quraisy yang kita bahas kali ini, ya, ini memerintahkan kepada orang-orang yang merasakan kenikmatan itu, tentunya bangsa Quraisy yang merasakan aman itu, merasakan rasa aman. Allah perintahkan syukuri nikmat itu. Syukuri nikmat itu dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah, dengan mengesahkannya, jangan menyembah Allah tetapi menyembah yang lainnya. Itu yang dilarang, itulah yang namanya kesyirikan. Di dalam surat ini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim li'ilafi Quraisy. Karena atau demi kebiasaan orang-orang Quraisy atau demi tradisinya orang Quraisy, ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Kemudian Allah menjelaskan apa kebiasaan mereka, apa tradisi mereka. Ilafihim rihlatasyita'i was-shaif, yakni kebiasaan mereka melakukan rihlah, melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Falya'budu rabb hadzal bait. Oleh karena itu hendaknya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, pemilik rumah ini, yakni pemilik Ka'bah ini. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yakni Allah yang memberikan mereka makanan dari rasa lapar mereka. Mereka asalnya lapar, kemudian Allah berikan makanan kepada mereka sehingga menghilangkan rasa lapar mereka. Wa amanahum min khauf, dan Allah lah yang memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Jadi ada 2 nikmat besar yang diberikan oleh Allah di sini kepada bangsa Quraisy, yakni diberikan kesejahteraan, ya, kemudian berupa makanan, tidak ada kelaparan di sana, dan kemudian yang kedua diberikan rasa aman.
Tapi sebelum itu kita perlu mengetahui bahwasanya surat ini karena bicara tentang Quraisy sama dengan Al-Fil, ini adalah terjadi di Mekah ya. Maka ini surat adalah surat Makkiyah ya, karena bicara tentang Quraisy. Ayat-ayat yang bicara tentang Quraisy ya, tentang orang-orang Mekah, maka secara umum itu surat namanya surat Makkiyah ya, surat Makkiyah. Berarti ini surat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di kota Mekah saat itu, belum hijrah ke Madinah. Jadi ketika kita bicara tentang surat Makkiyah dan Madaniyah, berarti surat Makkiyah itu adalah ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Al-Qur'an itu ya, surat atau ayat yang ia terima, yang beliau terima sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau masih di 13 tahun di kota Mekah. Ya. Adapun yang Madaniyah berarti beliau posisinya ada di Madinah. Meskipun Nabi saat itu berada di kota Mekah, tetapi ketika Nabi saat itu di antara tahun 1 sampai tahun 10 Hijriah, karena itu adalah fase Madinah, maka surat itu disebut surat Madaniyah. Jadi inilah. Baik, surat ini surat Quraisy ya, ini adalah surat Makkiyah intinya itu. Dan Quraisy ini nama kabilah, nama suku yang besar di bangsa Arab ya. Dan suku ini atau kaum ini, golongan ini mendapatkan amanah, Masya Allah ya, secara turun-temurun. Mereka mendapatkan amanah untuk menjaga Baitullahil Ka'bah yang sudah dibangun oleh Ibrahim dan anaknya Ismail. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan memang tentang orang-orang Quraisy ini ya. Orang-orang Quraisy itu masih ada jalur keturunan dari Nabi Ibrahim, tapi tidak semuanya orang Quraisy ya, tidak semua orang Quraisy. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha astafa min Ibrahim, innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Allah memilih anak ya, untuk dijadikan anak dari Ibrahim itu adalah Ismail salah satunya. Jadi Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wastafa min waladi Ismail bani Kinanah. Kemudian Allah memilih Allah memilih bahwa yang turun dari keturunannya Ismail ini nanti ada Bani Kinanah namanya. Dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wastafa min Bani Kinanah Quraisyan. Kemudian dari Bani Kinanah ini nanti muncul Quraisy ya, Quraisy, bangsa Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dari Quraisy ini nanti keluar namanya Bani Hashim ya, Bani Hashim. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Bani Hashim, berarti nyambungnya ke Nabi Ismail alaihi assalam ya. Jadi seperti itu. Jadi inilah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian surat Al-Fil dengan surat Quraisy itu bukan satu surat ya. Artinya ada di antara pendapat itu menyebutkan karena isinya tentang orang-orang Quraisy semuanya ya. Ada yang menyebutkan itu satu surat. Itu tidak benar ya. Yang benar Al-Fil sendiri, Quraisy sendiri ya. Oleh karena kita dapati di dalam mushaf itu nanti ada pemisah basmalah, bismillah ya. Beda dengan surat Tabarak ya, surat At-Taubah ya, At-Taubah ya, At-Taubah. At-Taubah itu Baro'ah ya, atau dikenal dengan surat Baro'ah ya. Itu tidak diawali dengan basmalah karena ia ada yang menyebutkan itu adalah lanjutan dari surat sebelumnya. Adapun ini Al-Fil jelas, Al-Fil dan Quraisy ya, surat Quraisy itu terpisah dengan basmalah. Tetapi memang hubungannya sangat erat ya, hubungannya sangat erat. Seolah-olah Allah ingin menegaskan ya bahwa di surat Al-Fil menyebutkan kami sudah menahan loh ya, kami sudah menahan pasukan bergajah, mengamankan kalian loh hai bangsa Quraisy ya di kota Mekah ya, dan bahkan kami binasakan pemiliknya itu ya, kami binasakan para pemilik gajah itu, banyak yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi apa? Demi surat Quraisy ini, yakni demi supaya tradisi orang Quraisy di surat Quraisy ini bisa terus berlangsung. Apa tradisinya, kebiasaannya? Tadi itu melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas ya, itu adalah kebiasaan mereka ya, itu adalah kebiasaan mereka. Tapi intinya ini kaum muslimin rahimakumullah ya, Allah menegaskan bahwasanya setelah
kami menahan pasukan bergajah, ya, memberikan keamanan kepada kalian, maka ya ini semuanya sebenarnya tujuannya adalah untuk apa? Untuk supaya kalian bisa secara turun-temurun melakukan kebiasaan kalian. Wahai orang Quraisy, itu apa? Melakukan perjalanan tadi itu, ya. Melakukan perjalanan tadi itu, ya. Dan subhanallah ya, yang namanya kota Mekah itu beda dengan Indonesia. Indonesia kota agraria, mau nanam apa tumbuh di sini insya Allah ya. Nanam apa saja insya Allah tumbuh di iklim yang tropis seperti ini. Di Mekah beda. Mekah itu tempat yang betul-betul kering ya, betul-betul kering, ya. Sehingga profesi rata-rata orang Mekah itu apa? Tidak ada yang bercocok tanam, tidak ada. Mau tanam di mana? Tidak ada. Air tidak ada untuk dijadikan irigasi, kecuali untuk kebutuhan mereka. Itu pun bersusah payah cari air ya. Makanya kebiasaan mereka atau profesi yang umum di antara orang-orang Mekah itu adalah pasti berdagang ya. Profesinya berdagang, bukan pertanian. Kalau di Madinah, pertanian dan perkebunan. Kurma bisa tumbuh, ya tempatnya kurma ada di sana. Ya, tetapi kalau di Mekah berbeda. Makanya orang-orang Mekah itu untuk bertahan di sana, untuk bertahan di kota Mekah yang gersang itu, mereka harus mencari makanan dari luar kota Mekah. Bahkan untuk sandang pangannya mereka tidak membuat produksi sendiri, tidak ada home industri di sana ya. Adanya mereka mengambil dari luar Mekah. Oleh karenanya mereka kebiasaannya kalau di musim dingin mereka ke Yaman, kalau di musim panas mereka ke Syam. Kenapa? Kalau musim dingin ke Yaman, kalau pas musim dingin rasanya hangat, tidak seperti di Mekah atau di Medina. Kalau pas dingin ya dinginnya luar biasa. Tapi kalau di Yaman tidak, musim dinginnya Yaman itu tidak sedingin di kota Mekah, masih terasa hangat, makanya enak. Sebaliknya kalau musim panas justru ke kota Syam ya, kalau kita sekarang lihat ada Levante ya, Levante ada Damaskus ya, Syria ya, yaitu masuk dalam kategori Syam. Di sana kalau sebaliknya musim panas di sana rasanya sejuk, sana itu panasnya sana lebih sejuk daripada kota Mekah, tang panasnya ya. Jadi subhanallah, mereka mengambil musim-musim tersebut dijadikan ada penjadwalan seperti itu, memang ada tujuannya. Jadi kalau musim dingin datang, mereka kalau mau cari barang, kulaannya kemana? Ke Yaman, karena Yaman musim dinginnya tidak sedingin di Mekah ya, mereka lebih hangat, makanya perginya ke kota Yaman. Sebaliknya kalau di musim satunya ya, di Syam ya, Syam itu perginya di musim panas, karena panasnya di Syam itu tidak sepanas di kota Yaman ya, lebih sejuk di kota Syam ketika musim panas ya. Oleh karenanya mereka ngambil perdagangan di sana ya, ngambil perdagangan di sana. Apalagi kalau di Syam ya, kalau di Syam itu biasanya pulaannya barang-barang berupa ini, barang-barang yang kategori komoditi internasional ya, yang biasa impor lah, yang digunakan oleh bangsa Romawi, itu kan dekat sekali ya. Makanya barang-barang mewah biasanya dari kota Syam. Adapun masalah makanan-makanan, rempah-rempah, kain yang murah itu di kota Yaman. Tapi intinya di antara kebiasaan mereka adalah seperti ini ya. Jadi tujuannya rihlah di sini, rihlat asyita'i was-saif, itu tujuannya berniaga memang. Ya, kulaan lah bahasa kita itu ya, kulaan, berniaga. Itu intinya ada perniagaan di sana ya, ada perniagaan. Kemudian dari situlah nanti di Mekah nanti banyak orang kulaan dari kabilah-kabilah yang lain sekitar Mekah. Yang mendistribusikan barang itu adalah di kota Mekah. Makanya Mekah itu menjadi pusat pusat perdagangan saat itu. Jadi semua barang dari Syam, dari Yaman dikulak kemudian dijual kembali di kota Mekah. Ya. Kemudian selain itu ada juga keperluan politik yang lainnya, yaitu untuk menjalin hubungan politik dan sosial. Karena apa? Karena pusat keagamaan semuanya di kota Mekah. Orang-orang Yaman juga bagaimanapun juga, kalau yang Islam juga yang bahkan ini mereka tetap haji ke kota Mekah ya. Makanya yang kemarin di Al-Fil kemarin Abraha ingin membuat saingan ya, membuat Al-Qulais kemarin kita sebutkan ya, ini gereja yang tinggi sekali, supaya apa? Arah kiblatnya orang beragama itu biar tidak ke Mekah saja, jadi dialihkan ke kota
Yaman saat itu rencananya seperti itu, ya. Jadi inilah tujuan mereka seperti itu, ya. Kemudian setelah melakukan perjalanan rihat asyita was saif, kita lihat bagaimana mereka mendapatkan keamanan. Ini bangsa Arab sudah terkenal dengan peristiwa Al-Fil itu. Jadi semua negara-negara di sana itu paham, tidak ada yang berani nyentuh orang Quraisy. Karena apa? Ini orang mereka melindungi Ka'bah, dan Ka'bah sudah terbukti dilindungi di waktu Al-Fil yang mau ada penyerangan gajah itu, tidak jadi semuanya, binasa semuanya. Makanya orang-orang itu takut, ya. Takut, ya. Dan kalau mau menyakiti orang Quraisy itu takut. Mereka bahkan disegani, dihormati, disegani, ya. Sehingga orang-orang Quraisy yang melakukan perjalanan kemanapun, mau kulaan ke Yaman, ke Syam, pulang itu aman semuanya. Aman, tidak ada yang berani membegal di jalan, tidak ada. Tidak ada, ya. Mau merampok, tidak ada yang berani. Mau orang mana? Orang Quraisy, aman sudah, ya. Baik, kita sebutkan di sini. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-saif falya'budu rabb hadzal bait. Karena demi kebiasaan orang-orang Quraisy, apa kebiasaannya? Kebiasaan mereka ila fihim rihlat asy-syita'i was-saif. Mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas, ya. Jadi Allah memberikan nikmat ini. Allah menjaga Ka'bah dulu di surat Al-Fil supaya mereka bisa tetap menjalankan kebiasaan mereka itu. Melakukan safar, perniagaan, ya. Menjalin hubungan dengan negara-negara Syam dan Yaman, ya. Itu diberikan kenikmatan supaya langgeng turun temurun mereka mendapatkan kenikmatan. Itu nikmat yang besar ini. Dipenuhi makanannya, kemudian diberikan keamanan dalam safarnya, roda kehidupan sehingga tetap bisa berlangsung dengan baik, dengan nyaman di kota Mekah. Kemudian Allah perintahkan, oleh karena itu falya'budu rabb hadzal bait. Maka sembahlah, ya, sembahlah rabb hadzal bait, pemilik dari al-bait ini, Baitul Haram, ya. Rabbul bait itu, ya. Yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah saja, ya. Sembahlah Allah saja. Dan di sini Allah memerintahkan di sini untuk mensyukuri. Wahai orang Quraisy, syukurilah itu. Syukurilah kenikmatan kalian yang kalian dapatkan itu. Dengan apa bentuk syukurnya? Falya'budu. Syukurilah dengan apa? Dengan beribadah. Beribadah di atas landasan tauhid. Falya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan pemilik Baitul Haram ini, jangan yang lain. Tidak boleh, karena kalian kebiasaannya ada Baitullahil Haram, Ka'bah sudah ada. Kalian menyembah Allah di situ, tapi kalian letakkan juga patung-patung di situ. Kalian minta sembah situ. Itu yang tidak boleh, itulah kesyirikan. Syirik itu bukan berarti tidak menyembah Allah. Mereka justru orang yang namanya syirik itu harus menyembah Allah. Tidak ada namanya orang musyrik itu kemudian tidak menyembah Allah, tidak bisa. Kalau yang tidak menyembah Allah itu namanya kafir ateis, ya. Tidak ini, atau penyembah berhala saja, penyembah berhala saja, ya. Jadi kalau musyrik itu adalah ketika yang namanya musyrik, asyirk, itu adalah menyekutukan, menduakan. Sudah menyembah Allah tetapi menyembah yang lainnya, itu namanya syirik. Tidak disebut kalau, makanya banyak orang muslim, orang yang mengaku dirinya muslim itu jatuh ke dalam kesyirikan karena mereka menyembah Allah tetapi ternyata juga menyembah yang lainnya. Di bulan-bulan Dzulhijjah ketika mereka mempersembahkan sesembahan kurban, darahnya, dagingnya untuk Allah, tetapi di lain waktu ternyata menyembelih sapi, kerbau, dipersembahkan untuk pohon, disembahkan untuk laut, penjaga pantai selatan dan yang lainnya, ya. Itu namanya syirik. Namanya syirik itu di situ. Di sini diperintahkan oleh Allah, wahai orang Quraisy kalian, iya kalian itu menyembahku, kata Allah, ya. Seolah-olah Allah mengatakan itu karena orang-orang Quraisy menjaga Ka'bah itu, mereka umroh, tawaf mereka di sana, tawaf di Baitullahil Ka'bah, ibadah yang hanya bisa dilakukan di sana, ibadah spesial itu hanya bisa dilakukan mereka setiap saat. Kita tidak bisa memiliki kebiasaan tawaf, itu tidak bisa. Tawaf hanya ketika kita bisa ada di sana. Kalau di sini tidak bisa kita tawaf. Dan mereka dapat keutamaan itu, setiap saat bisa tawaf di Baitullahil Ka'bah. Tetapi ternyata mereka juga menyembah kepada selain Allah. Maka Allah ingatkan,
ingat loh ya, kamu sudah mendapatkan kenikmatan yang besar, ya, rasa aman, kebercukupan. Maka sekarang sembahlah Allah saja yang memiliki ini, ya. Jangan kepada yang lainnya. Jadi yang namanya menyembah itu ibadah, itu landasannya adalah tauhid. Tidak boleh menyembah kecuali kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang menyembah kepada Allah dan kepada selainnya, maka efeknya itu besar. Apa yang dilakukan semuanya akan musnah, ya. Apa yang dilakukan, yang diamalkan semuanya akan musnah, ya. Jadi di sini Allah menegaskan, kalau dalam bahasa kita sebenarnya hendaklah kalian bersyukur atas nikmat ini, yaitu dengan beribadah kepada Allah saja. Kenapa? Karena kalian sudah mendapatkan nikmat itu. Tetapi di sini susunannya sangat bagus. Ini liila fi Quraisy. Kemudian diam. Orang akan bertanya-tanya, kenapa? Dengan kebiasaan orang Quraisy itu kenapa? Ila fihim rihatas syita'i was-saif. Kemudian tradisi mereka, kebiasaan mereka adalah melakukan perjalanan dagang, berniaga di musim dingin dan musim panas. Ini nikmatnya. Kemudian diam, orang akan bertanya, terus kenapa? Falyabudu rabbaha dzal bait. Ya, lalu sembahlah pemilik Ka'bah ini. Dan ini juga sebagai bantahan tentunya ya bagi orang yang mengatakan, loh kalian orang muslim nyembah batu Ka'bah. Enggak. Ada orang-orang kafir Quraisy juga mengatakan, loh kalian loh juga nyembah batu, kenapa kami tidak boleh nyembah patung gitu kan ya. Sama-sama esensinya batu. Enggak, perintahnya kita itu adalah yang diperintahkan kepada kita, falyabudu robba hadzal bait, pemilik dari apa? Pemilik dari rumah ini atau Baitullahil Haram ini. Ya, subhanallah, mereka kemanapun diberikan kenikmatan, keamanan. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang kenikmatan yang mereka dapatkan. Di Jazirah Arab saat itu kondisinya tidak seperti yang sekarang ini mungkin ya. Dulu keadaannya itu brutal di sana ya. Brutal. Banyak perampokan, banyak pembegalan, banyak pembunuhan di sana itu. Di sekitar Arab ya. Tapi kalau sudah di wilayah tanah haram tidak berani. Mereka tahu ini tanah haram tidak akan dilanggar ya. Tidak akan mereka melakukan perbuatan kezaliman itu, tidak akan. Ya, takut mereka melakukan kezaliman. Ya, secara turun temurun. Allah menggambarkan di sini, awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menjadikan negeri ini negeri yang suci, haram, tanah yang dimuliakan, dan amina, negeri yang dipenuhi rasa aman. Kemudian Allah menggambarkan wa yutakhattafun nas min haulihim. Sedangkan orang-orang di luar tanah haram itu orang-orangnya itu yutakhattaf ya. Yutakhattaf itu artinya apa? Mereka banyak melakukan perampokan-perampokan. Kriminal-kriminal itu di sekitar situ. Wa yutakhattafun nas. Orang-orang sekitar min haulihim, di sekitar tanah haram, yaitu di luar tanah haram itu ya. Itu mereka itu bengis ya, brutal, mereka merampok, mereka membunuh, mereka membegal ya. Namun lihatlah bagaimana Allah menjaga orang-orang Quraisy meskipun di sekitar Jazirah Arab ya. Apalagi kalau sudah keluar dari kota Mekah, sudah keluar dari tanah haram. Itu sangat beresiko sekali ya untuk menjadi korban kekerasan, korban perampokan, korban begal, korban pembunuhan. Tapi lihatlah kalau orang Quraisy lewat dibiarkan oleh orang-orang tersebut. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu dari rasa aman, dari rasa ini kenyamanan, diberikan kebercukupan. Coba dari zamannya Ibrahim dulu, bagaimana Ibrahim dulu meletakkan atas perintah Allah, meletakkan Hajar istrinya dan anaknya Ismail. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan saat itu Ibrahim berdoa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Ya Allah, aku telah meletakkan keluargaku ini, istriku dan anakku, ya, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman sekali, tidak ada pohon, batu-batuan saja di situ. Air loh tidak ada, gersang, betul-betul total gersang. Makanya tidak ada yang mengundi di situ. Ya. Itu letaknya di Baitul Inda Baitikal Muharram yang sekarang ini di sekitar Baitul Muharram dekat Ka'bah, yang saat ini ada Ka'bah di sekitarnya di situ. Nabi Ibrahim meletakkan
Hajar dan Ismail anaknya dalam kondisi apa adanya, tidak ada penghuni di situ, menunjukkan gersangnya. Tapi coba lihat, orang menganggap di situ mustahil orang untuk hidup di tanah yang gersang seperti itu. Sekarang, subhanallah, ya, orang Mekah hidup sampai sekarang, bahkan bertambah terus, kenikmatan semuanya ada, makanan terpenuhi semuanya, hingga hari ini terbukti, ya. Bahkan air Zam-Zam tidak pernah habis sampai hari ini, padahal yang mengkonsumsi setiap hari jutaan orang yang mengkonsumsi setiap hari, ya. Bukan ribuan orang, lebih dari ribuan orang, ya. Setiap hari. Belum dikonsumsi di Mekahnya, belum dibawa ke Madinah. Yang minum berapa orang di Madinah, yang minum air Zam-Zam di Mekah itu berapa. Setiap hari diminum itu tidak habis-habis sampai hari ini. Makanya kemudian Allah menegaskan, oleh karenanya sembahlah aku saja, pemilik Rabbu hadzal bait. Dan itulah perintah itu. Tidak pernah disuruh diperintahkan kita menyembah Ka'bah, tidak pernah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldah, ya. Sesungguhnya aku diperintah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini Nabi mengatakan, innama umirtu an a'buda rabba hadhil Ka'bah. Saya diperintahkan hanya untuk menyembah pemilik hadhil baldah, pemilik negeri ini, ya. Jadi pemilik kota Mekah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kita itu diperintahkan untuk menyembah Ka'bah, bukan menyembah Ka'bahnya, tapi menyembah pemilik Ka'bahnya, ya. Buktinya apa? Kalau orang-orang penyembah patung itu mengklaim, kalian menyembah Ka'bah. Sebenarnya kita tidak menyembah Ka'bah, kita menyembah pemiliknya, dan kita hanya diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah, supaya semuanya arah itu bersatu. Dari negara manapun nanti akan bersatu di situ, mengarah kepada Baitullahil Ka'bah, supaya terjadi persatuan begitu saja, ya, supaya tidak kemana-mana. Yang kita sembah bukan Ka'bahnya, kita menyembah ke arah Ka'bah, dan kita menyembah ke arah Ka'bah itu bukan menyembah Ka'bahnya, tapi menyembah pemilik Ka'bahnya. Adapun orang-orang penyembah berhala, mereka yang mengklaim, kita ya sama dengan kalian wahai orang muslim. Enggak, kalian enggak. Kalian kalau mau menyembah, mau minta, harus mendatangkan patung di hadapan kalian. Kemana-mana kalau mau sembahyang harus ada patungnya fulan kan, seperti itu. Kalau kita perlu menghadirkan miniatur Ka'bah di sini? Kan tidak perlu. Yang penting kita mengarah ke arah Ka'bah, tidak perlu menghadirkan miniatur atau patung kecil Ka'bah, enggak. Kalau mereka kemana-mana bawa patung itu, ya, itu bedanya kita dengan mereka, ya, seperti itu. Kemudian kita kembali ke masalah tadi. Di antara bentuk bersyukur itu adalah dengan beribadah. Ibadah itu adalah segala hal yang dilakukan manusia, melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bisa membuat Allah senang. Ya, apa yang bisa mengeluarkan dengan itu, yakni rahmat Allah. Kalau kita melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu, kemudian itu mendatangkan cintanya Allah, rahmat Allah kepada kita, ridho Allah, mendatangkan ampunan dari Allah, itulah namanya ibadah. Itulah adalah di antara namanya ibadah. Oleh karenanya keluarga Daud, ya, yang sudah diberikan nikmat yang begitu banyak, Allah menegaskan, i'malu ala Dawud syukra, ya, wahai keluarga Daud, kalian sudah dapat kenikmatan yang bermacam-macam ini, ya, maka beramallah kalian sebagai bentuk rasa syukur. Maka memang amal saleh itu adalah bentuk nyata dari rasa syukur. Apa yang Allah perintahkan dijalankan, ya. Apa yang Allah perintahkan dijalankan. Apa yang Allah larang harus kita tinggalkan. Jadi syukur itu bukan hanya dengan ucapan lisan, ya, mengucapkan alhamdulillah tapi masih melihat hal yang haram, matanya tidak dijaga, masih lihat sana sini yang diharamkannya, masih tidak menjaga lisan. Sudah berucap alhamdulillah setiap hari 5 waktu, ya, berapa kali, ya, 17 kali minimal kita dalam sehari mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di dalam salat kita. Sehari minimal 17 kali kita melakukan itu, karena itu adalah jumlah rakaat salat wajib, dan setiap rakaat selalu ada alhamdulillahi rabbil alamin. Tetapi lisannya masih menggibai orang, rasa-rasaan orang, ya, masih mengumbar aib orang lain, ya, masih melakukan namimah, masih mencela orang, masih mendolimi dengan lisannya. Ini bukan
bukan bentuk syukur itu ya. Masih makan dari hal yang haram ya. Kemudian masih melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang haram ya. Masih datang ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Ada orang-orang pesta minuman keras malah ikut nimbrung di sana. Ada orang joget-joget dangdutan ya, kemudian menampakkan aurat malah justru datang ke sana, malah saweran. Masalah ini tidak boleh ya, tidak boleh. Tangan kakinya diminta pertanggungjawaban semuanya, itu bukan syukur namanya. Syukur itu adalah dengan ketakwaan. Bagi laki-laki syukur itu adalah dengan datang ke masjid 5 waktu. Ya, ketika tidak ada uzur, datang ke masjid 5 waktu. Itu adalah bentuk syukur yang nyata. Kemudian berzikir pagi petang, baca Al-Quran. Apa susahnya baca Quran? 1 lembar saja 1 hari misalnya. 1 lembar saja, jangan sampai tidak pernah membaca Al-Quran. 1 hari jangan sampai dilewatkan kecuali dengan membaca Al-Quran ya. Jadi itulah kaum muslimin rahimakumullah. Falya'budu rabbaha zal baiti ya, maka sembahlah ya, sembahlah oleh kalian, hendaklah mereka menyembah pemilik Masjidil Haram ini, pemilik Baitullahil Haram ini ya, karena mereka melakukan amalan-amalan yang menyimpang. Ini yang kesalahan mereka. Mereka menyembah Allah dan mereka meyakini ya, ketika ditanya ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah. Mereka akan mengatakan yang menciptakan langit dan bumi semuanya adalah Allah, yang menciptakan kita semuanya adalah Allah. Dan mereka menyembah Allah, tetapi mereka juga menyembah selain Allah. Itu masalahnya. Sehingga kesyirikan itulah yang menjadikan amalan mereka itu hilang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami menerima amalan-amalan orang yang syirik itu. Mereka menyembah Allah di dunia, tapi juga masih kirim sedekah ke sungai, masih kirim-kiriman ke pohon, kasih sembahan ke pohon, masih ngobong dupo di sana sini, masih nyebarkan godong-godong ya, apa itu, daun-daun wangi-wangi di perempatan-perempatan untuk meminta keamanan dari penjaga itu. Wa qadimna ila ma amil min amalin. Kami terima amalan ibadah mereka, kemudian kami jadikan itu semuanya haba'an mansura. Hilang amal salehnya, tidak ada. Musnah semuanya. Jadi mereka kerja bakti di dunia itu. Orang syirik itu, orang musyrik di dunia itu kerja bakti. Ya, mereka sudah capek-capek sholat, ya baca Quran, ternyata melakukan kesyirikan. Amalannya hilang semuanya, hilang. Makanya di dalam Al-Quran itu betapa banyak ayat menegaskan bahayanya tentang kesyirikan, dan kita harus belajar itu apa itu syirik, dan usaha kita apa untuk menghindarinya ya. Maka namanya ibadah itu syaratnya harus ada keikhlasan. Kita melakukan ibadah itu lillahi ta'ala, bukan karena sesuatu yang lain. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Bahkan di antara riya kecil tidak boleh. Riya kecil itu apa? Riya itu adalah syirik kecil, dan syirik namanya syirik masih kecil besar tetap bahaya. Riya itu adalah melakukan sesuatu bukan karena Allah, karena tidak enak sama tonggo, tidak enak sama orang tua, tidak enak sama anaknya. Kalau nggak poso di bulan Ramadan, nanti ya apa tonggo-tonggone nanti. Nah itu nanti dirasani. Jadi puasa karena takut dirasani, ya sudah dapatnya itu. Dia nggak jadi dirasani di dunia, tapi tidak dapat pahalanya ya. Waliyadzubillah. Lihatlah bagaimana ketika kita bicara tentang rasa syukur, Nabi sallallahu alaihi wasallam hamba yang sangat bersyukur kepada Allah, sampai ketika Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang telah berlalu, kesalahan-kesalahanmu yang akan datang sudah diampuni semuanya, kenapa kau harus melakukan sholat yang sepanjang ini sampai kakimu bengkak-bengkak ya? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala akun abdan syakura, ya biarkan aku menjadi hamba yang bersyukur. Memang syukur itu wujud nyata dari syukur bukan secara lisan alhamdulillah saja, tetapi diungkapkan dengan memperbanyak zikir, dengan berbakti kepada orang tua, dengan mendidik anak-anaknya, dengan berbuat baik kepada temannya, dengan menjaga amanah. Semuanya itu adalah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan biasanya manusia kalau sudah terbiasa dengan nikmat, itu biasanya lupa untuk bersyukur, ya. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu kan itu semuanya sudah enak, semuanya dapat kenikmatan yang melimpah dari Allah. Aman dapat, kemakmuran dapat, lupa bersyukur, ya.
Allah menegaskan innal insana lirabbih lakanud. Kanud itu kafur. Kanud itu kafur. Kufur terhadap nikmat. Banyakkan manusia, innal insan, sesungguhnya manusia secara umum lirabbih, kepada Tuhannya, lakanud, sering berbuat kufur. Maksudnya kufur kenikmatan di situ. Allah kasih kenikmatan tapi melupakan Allah. Allah yang kasih kesehatan tapi kesehatannya dibuat untuk bersenang-senang. Allah kasih sehat matanya, digunakan untuk melihat hal yang diharamkan. Ini adalah bentuk tidak bersyukur. Dan memang antara syukur dan kufur itu adalah pilihan manusia. Orang berakal pasti memilih untuk bersyukur daripada untuk kufur. Lihatlah kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Insan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguh kami sudah kasih hidayah, kami kasih petunjuk semuanya. Tapi manusia nanti ada yang memilih untuk menjadi orang yang bersyukur, satu lagi memilih untuk kufur kepada kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kita kalau membaca surat Quraisy ini, itu semoga bisa membangkitkan diri kita. Ini loh, orang-orang kafir itu, orang Quraisy itu sudah kasih kenikmatan tetapi tidak mau bersyukur. Adapun kita orang Islam berusaha untuk selalu bersyukur kepada Allah. Kita harus sadar semua nikmat itu dari Allah dan harus kita syukuri semuanya. Ya, ketika kita mengingat surat ini, Quraisy ini, selalu bangkit pada terdorong dalam diri kita. Oh iya, salat saya sudah bagus apa enggak ya? Wudu kita sudah bagus apa enggak ya? Saya masih perlu belajar wudu lagi apa enggak? Saya perlu belajar salat lagi apa enggak? Itu. Jadi semangat untuk memperbaiki agama, memperbaiki ibadah kita, itu adalah bagian dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudahkah kita ketika nanti kalau ingat surat ini, oh iya nanti waktu sholat nanti akan saya berusaha khusyuk di dalamnya, ya, akalnya digunakan untuk berusaha fokus, ya, berusaha fokus dalam sholat kita, apa yang kita baca berusaha untuk kita pahami dan seterusnya. Inilah kaum muslimin rahimakumullah. Tugas kita di sini, kita diperintahkan untuk apa? Untuk bersyukur, ya, untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur, bukan menjadi hamba yang kufur terhadap nikmat Allah. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Yakni pemilik Ka'bah ini yang memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan memberikan keamanan mereka dari rasa takut. Masya Allah, ya. Ini kenikmatan yang luar biasa ini, ya. Kenikmatan yang luar biasa. Manusia itu, ya, tersusun dari dua unsur, ya. Ada jasmani, ada rohani. Semuanya butuh makanan. Jasmani butuh makanan, rohani juga butuh makanan. Jasmani kalau terpenuhi, dia akan nyaman. Orang-orang Quraisy dapat kenikmatan jasmani, dapat makanan melimpah mereka. Di tempat yang gersang mereka bisa survive, bisa bertahan hidup dan merasakan nikmat buah-buahan, tanam-tanaman, ya, gandum, enak mereka. Dapat kenikmatan jasmani. Rohani sudah dapat apa enggak? Dapat. Rasa aman itu bukan sesuatu yang dikonsumsi dengan lisan, tetapi dengan hati. Yang bisa merasakan rasa nyaman, ruhaninya seorang manusia itu salah satunya adalah dia merasa tenang kalau dia merasakan rasa aman. Kalau rasa takut ada, itu berarti ada yang hilang dari ruhnya, ya. Ada ketidaknyamanan itu. Subhanallah, dua hal ini sudah didapatkan kepada atau bagi orang-orang Quraisy tadi itu. Aman dapat, makanan harian dapat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hal ini, ya, barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadi, rasa aman di rumah dapat, kemudian mu'afan bi fi jasadihi, dia diberikan kesehatan, sehat walafiat badannya, indahu qut yaumihi, dia bisa makan hari itu, ada makanan apapun secukupnya, ada makanan pokoknya di rumahnya. Faka'annama hizat lau dunya, dia seolah-olah mendapatkan seluruh nikmat dunia itu sudah dapatkan dia, ya. Masya Allah, nikmat dunia terkumpul kalau sudah dapat ini. Makan ada, sehat, jasmani rohani. Masya Allah, rasa aman dapat. Itu nikmat yang besar sekali. Banyak orang melalaikan hal ini dan lupa untuk mensyukuri hal ini. Masya Allah, ya. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah.
Kita diperintahkan untuk bersyukur. Justru kalau melakukan sebaliknya, itu akan menjadi bumerang, ya. Seluruh kenikmatan yang ada itu bisa hilang kalau justru orang itu kufur terhadap nikmat Allah. Orang banyak melakukan kemaksiatan, itu berarti orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Akan hilang kenikmatan-kenikmatan padanya itu, ya. Allah akan cabut kenikmatan dan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Ya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semua kerusakan-kerusakan di muka bumi ini akan hilang, ya. Akan nampak semua kerusakan di muka bumi ini, di lautan, di daratan akan tampak. Semuanya adalah karena ulah tangan manusia, karena mereka melakukan apa? Melakukan kemaksiatan. Sebaliknya kalau bertakwa kepada Allah, justru akan dilimpahkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah menegaskan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalau seandainya seluruh penduduk negeri ini semuanya beriman, bertakwa kepada Allah, pasti kami akan bukakan, kata Allah, pintu-pintu keberkahan dari langit, dari bumi, dari tanaman-tanaman, dari apa yang ada di bumi ini akan diberikan kenikmatan kepada mereka semuanya. Jadi itu kunci kenikmatan di dunia. Kalau ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan, maka selalu dengan iman dan takwa. Tapi kalau menginginkan sebaliknya, waliyadzubillah, yaitu dengan kufur nikmat, yaitu dengan melakukan kemaksiatan, ya. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah. Dan juga ditegaskan dalam firman Allah, ya. Allah memberikan permisalan sebuah negeri yang dahulunya aman, lagi tentram, rizkinya datang melimpah ruah dari segenap tempat, ya. Fakafarat, kemudian penduduknya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari nikmat-nikmat Allah. Apa yang terjadi? Fakafarat bi'an'umillah, mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Fa'azaqahallahu libasal ju' wal khauf. Lalu Allah timpakan kepada mereka kelaparan, susah ekonominya, kemudian kasih rasa takut, bima kanu yasnaun, karena ulah mereka. Kenapa mereka tidak beriman dan bertakwa kepada Allah? Allah menegaskan itu. Hilangnya kenikmatan, kemudahan hidup di dunia itu, ya, sejalan dengan keimanan dan ketakwaan. Kalau iman dan takwanya tidak ada, maka pastikan hidupnya tidak akan tentram. Tidak ada ketentraman itu. Kalau ada senang di dunia, senang yang semu, ya, senang yang semu, bukan senang yang hakiki. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah, kita pun demikian berusaha untuk mensyukuri rasa aman, ya, rasa nyaman, ya. Kemudian masya Allah, ya, tadi kata yang bagus, alladzi at'amahum min ju'. Kalimat yang indah sekali, yaitu Allah yang memberikan makan kepada mereka supaya mereka tidak kelaparan. Tidak disebutkan ayat ini alladzi asba'ahum min ju', yakni Allah yang mengenyangkan mereka. Enggak, redaksinya itu bukan mengenyangkan, tetapi Allah berikan mereka makanan supaya tidak lapar. Karena beda, kekenyangan itu kalau menggunakan redaksi kekenyangan bisa muncul banyak hal loh, ya. Orang kalau kenyang, kebanyakan orang yang kekenyangan itu tidak bersyukur. Malas-malesan dalam sholat, ya. Orang yang kekenyangan, ngantuan, Pak. Ngantuan, iya. Ngantuan, tidak mau beribadah sana sini, tidak mau melakukan kebaikan sana sini. Beda kalau orang yang makan tapi tidak sampai kekenyangan. Makanya di sini masya Allah ayat yang sangat bagus sekali di sini, sangat teliti sekali, detail sekali. Kenapa tidak menggunakan kata alladzi asba'ahum min ju', Allah yang telah mengenyangkan mereka, enggak, tetapi alladzi at'amahum min ju', Allah memberikan makan kepada mereka supaya terbebas atau hilang rasa lapar dari mereka, tidak ada rasa kekenyangan. Nah, maka kaum muslimin rahimakumullah, ya, marilah kita menjadi orang-orang yang bersyukur dalam hal ini, ya. Selalu berusaha menjadi orang yang bersyukur, ya. Baik. Jadi ini pesan yang ada di dalam surat ini, ya. Kita selalu mengingat kita saat ini mendapatkan nikmat yang begitu banyak, maka tugas kita adalah mensyukurinya, dan syukur itu dilakukan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, beribadah itu wujudnya tidak hanya sholat, tetapi jangan lupa menghargai orang lain, menghormati orang lain, menjaga privasi orang lain, ya, tidak kepo terhadap orang lain. Jangan sampai membuat orang lain tidak nyaman. Kadang lisan itu tidak bisa menjaga.
Kadang inginnya memberikan perhatian tapi kebablasan, sehingga orang merasa tidak nyaman. Ya. Kalau orang tidak nyaman, kezaliman atau bukan? Kezaliman. Makanya kita berusaha menjaga lisan kita, ya, menjaga lisan kita. Semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya agar bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita dalam menunaikan ibadah kita, ya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya hamba-hamba yang bisa menegakkan ibadah dengan baik. Jadikan kami semuanya hamba-hamba yang mudah bersyukur kepadamu semata ya Allah, ya. Jadikan kita semuanya hamba-hamba yang saleh dan jadikan kita semuanya penghuni-penghuni surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan demikian, ya. Surat Quraisy sudah selesai, berarti berikutnya kita akan membahas surat yang ke-107 insyaallah taala. Baik, kita cukupkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.